Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, hari ini saya akan memasang LCD Vivo Y12S ya, kalau nggak salah ini. Ini untuk Vivo ini banyak persamaannya ya. Oke, saya coba dulu untuk LCD barunya. Ini LCD baru wajib di unboxing ya, karena apabila terjadi kesalahan saat pembelian tidak dilakukan pengetesan nanti malah jong ya. Oke, sini LCD-nya hidup ya. Tunggu beberapa saat sampai tampil ketampilan menu. Dan di sini untuk HP-nya sendiri sepertinya sudah pernah diservis ya sebelumnya. Namun HP ini sebelumnya itu putus ya LCD-nya. Padahal itu masih LCD bawaan ya. Jadi karena fleksibelnya putus, ini minta ganti LCD ya. Sebenarnya bisa ya dipakai untuk LCD yang lama, namun harus di jumper ya untuk fleksibelnya. Namun saya untuk menjumper sepertinya kurang ini ya, kurang terlalu bagus ya untuk hasil jumperannya. Oke, setelah dilakukan pengetesan di sini untuk HP-nya memang sudah saya bongkar ya sebelumnya. Jadi saya pasang sebelumnya karena melakukan pengetesan belum berhasil, jadi akhirnya mengganti LCD yang lain ya, sesuai dengan permintaan usernya ya. Oke, setelah dilakukan pengetesan hasilnya aman, coba tes dulu ya sebelum dilakukan pengeleman. Dan ini alhamdulillah masih ini ya, masih belum presisi ya. Jadi untuk bagian dalamnya ini, karena di sini ada banyak lipatan juga, ada terlipat juga ya, jadi bagian itu saya lepas. Oke, saya coba lagi dan sepertinya cukup presisi ya. Oke, karena ini seperti ada bekas kena air juga ya untuk bagian dalaman di belakang LCD-nya ya. Oke, lanjut ke pengeleman. Kasih lem secukupnya, boleh berulang ya kalau ada yang kosong. Jadi kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit ya. Mungkin kita bisa menggunakan menambah lem di bagian tengah bisa juga ya, namun jangan juga terlalu banyak ya. Situ untuk memperkuat LCD-nya supaya tidak lepas juga dan tidak mudah itu ya, tidak mudah itu ya, kehilangan apa, ada cahaya ya yang keluar. Jadi pastikan semua lemnya merata dan jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Untuk bagian atas ini ada sensor ya, jadi kasih secukupnya. Kemudian lanjut pasang LCD barunya, tekan pelan-pelan di bagian pinggirnya sambil dipastikan ya supaya rapat presisi ya. Apabila sudah dipastikan oke, lanjut pasang konektor fleksibelnya ya. Kemudian lapisan plastik bening yang di belakang baterai itu dirapikan dan lanjut siap pasang baterai. Oke, sambil dipaskan ya. Apabila sudah dirasa pas, lanjut pasang tutup mesin atasnya. Dan ini untuk pemasangan tutup mesin atas ini yang lama ini masang bautnya ya, karena disitu ada juga baut kecil. Dan ini untuk pemasangan baut ini terpisah ya. Jadi baut kecil itu untuk menahan ya bagian tutup mesinnya sendiri. Kemudian lanjut pasang tutup tengahnya ya, sambil dipaskan, dirapikan dan dicek lagi. Apabila ada yang belum rapat, dirapatkan ya. Kemudian lanjut pasang fleksibel fingerprint dan plug penutupnya ya, pasang baut dan rapikan kembali ya baut-bautnya. Dan di sini untuk pemasangan LCD baru ini sebenarnya prosesnya cukup mudah ya, namun harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi kesalahan saat pemasangan dan pengeleman ya. Karena kalau lem terlalu banyak juga bisa bikin LCD-nya nanti malah itu ya, kayak terangkat ya. Saya juga karena masih pemula juga, sambil belajar dan terus belajar ya untuk mendalami.
dan selalu agar supaya kedepannya lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi ya. Oke, lanjut lagi, pasang tutup mesin baut mesin bawah, kemudian rapikan kembali ya. Pastikan tidak ada baut yang kurang dan tidak ada yang lebih ya untuk baut-bautnya, dan alhamdulillah sudah mulai terisi semua ya untuk baut-bautnya. Dan apabila ada yang kurang dirapikan ya, cari dari baut lain ya, jangan dari HP yang lain ya. Oke, untuk bagian cover belakangnya sambil dibersihkan, di situ saya pasang dulu SIM tray-nya, kemudian paskan lagi ya untuk bagian cover belakangnya, kasih lem secukupnya untuk bagian covernya, dan HP ini siap dikonfirmasi ya. Sambil menunggu lemnya kering, sambil dirapikan ya, jangan terlalu banyak untuk lemnya, jangan juga terlalu sedikit ya. Oke, sambil diberi lem, apabila sudah pas, lanjut pasang cover belakangnya. Oke, sambil tekan pelan-pelan. Nah, di sini untuk bagian covernya ini saya tambah perekat ya. Di situ saya gunakan isolasi, bisa juga menggunakan karet ya. Oke, untuk bagian bawah saya tambah dulu. Jangan tekan terlalu kuat ya, karena itu di bagian LCD juga baru dilem ya. Jadi kita kasih penahan agar tidak terangkat saja ya. Oke, sambil dirapikan, dipaskan kembali agar tidak ada bagian-bagian yang terangkat. Kalau bagian cover ini biasanya kalau agak itu kebanyakan lem itu bisa terangkat ya. Oke, dipaskan, dirapikan pelan-pelan sambil dicek lagi, apabila ada yang masih terbuka dirapatkan lagi ya. Oke, ternyata alhamdulillah aman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini alhamdulillah sudah done ya untuk pemasangan, sambil menunggu lem kering dan mengkonfirmasi ke usernya bahwa HP-nya sudah selesai ya. Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.